pesan kepada kementerian untuk penyampaian penanaman investasi itu harus disampaikan jenis usaha maupun pelaku usahanya siapa gitu. Ya, jangan seperti OTB, organisasi tanpa bentuk. Ya, jenisnya aja energi, tapi pelaku usaha tidak disebutkan siapa gitu. Nah, kedua, kami juga mengingatkan jangan terlalu sering berubah KLBI itu. Ya, jangan kami tambah dana, setujui dana, ternyata dana ini digunakan untuk merubah-ubah KLBI, menambah KLBI, itu bikin pusing jadinya pelaku usaha di daerah itu. Kalau perubahan KLBI itu ujung-ujungnya pelaku usaha ngurusnya ke notaris, yang dapat uangnya notaris gitu Pak. Ya, itu yang mungkin kami perlu ingatkan juga kepada Kementerian Investasi. Terima kasih pimpinan. Ya, silakan. PKB. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Ibu Pimpinan, serta sahabat-sahabat Komisi 12 yang kami hormati, kami banggakan, Pak Sestama ya? Apa istilahnya? Sesmen Tama. Oke. Iya. Dan para deputi yang hadir beserta jajarannya, terima kasih. Penjelasannya rigid dan detailnya sudah kita simak bersama. Pada prinsipnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bisa menerima dan memahami apa yang tadi disampaikan Pak, serta kami sepakat bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga BKPM ini memiliki posisi yang sangat strategis kalau memang Presiden memiliki target yang cukup optimis begitu ya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu Pak Ketua, sangat masuk akal apabila kementerian ini mendapatkan porsi anggaran yang tinggi karena tugasnya berat. Namun, saya juga berpesan, Ibu Bapak yang ada di kementerian ini, tolong serapan anggarannya juga diperhatikan. Karena kalau kita melihat evaluasi kinerja, serapan anggarannya belum maksimal. Tolong ini juga menjadi catatan untuk ke depan. Selain itu, kalau dari namanya Kementerian Hilirisasi, Investasi dan Hilirisasi, harusnya hilirisasi juga memiliki nilai penting dalam kementerian ini. Tapi ternyata realisasi investasi hilirisasinya hanya di 147 triliun atau baru 30% dari target total yang hampir 500 triliun. Sehingga mungkin ini challenging untuk deputi hilirisasi untuk bisa meningkatkan kinerjanya lebih besar lagi gitu. Kalau menurut pemahaman kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Overall kami terima Ibu Bapak dan kami sarankan kepada Pak Ketua, pimpinan, serta sahabat-sahabat semuanya, terutama yang nanti kita sama-sama berjuang di Badan Anggaran untuk kita lebih mensupport Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk mendapatkan porsi anggaran lebih besar di tahun 2027 nanti. Terima kasih, mohon maaf kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ratna. Kemudian selanjutnya, Pak Jalal silakan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 12, Pak Sestama dengan seluruh deputi Kementerian Investasi Hilirisasi. Saya mewakili fraksi PKS setuju ya dengan usulan anggaran untuk tahun 2027. Bahkan kalau kita boleh kritis, boleh jujur itu, harusnya kita fight ya, berjuang sama-sama untuk anggaran yang 2,1 triliun. Ya, kenapa? Karena memang
ada target besar pertumbuhan 8% di 2029. Jadi harusnya kita benar-benar bekerja keras di tahun ini dan tahun depan untuk menyongsong itu ya. Bahkan saya membayangkan menanggapi pidato Presiden kemarin waktu di paripurna itu, beliau cerita saat VOC banyak mengambil sumber daya alam dari kita, GDP Belanda 3 abad itu nomor 1 di dunia gitu ya. Artinya tadi Bu Ratna benar sekali, bagaimana kita bisa mendorong hilirisasi yang masif produk-produk pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan perikanan kalau bisa, itu dampak multiple effect untuk kemakmuran rakyatnya akan sangat luar biasa gitu ya. Jadi selain tentunya sumber daya alam dan sebagainya tetap dijaga. Jadi kalau kita bisa mempetakan dari sekarang, saya yakin sekali ya nanti pertumbuhan itu akan tercapai dan kemakmuran akan merata ya. Saya baru mendapat informasi di daerah saya Brebes, Jarum sudah invest untuk sapi perah ya, nilainya yang sangat besar. Jadi kalau ini dibuka seluas-luasnya untuk PMDN maupun PMA dengan anggaran yang memadai, mudah-mudahan target 8% itu realistis untuk kita capai. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jo dari PKS. Dari fraksi PAN, silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, Bapak Bambang Batijaya serta Ibu Putri Sumbuti Hasan, serta seluruh anggota Komisi 12 DPR RI dan seluruh eselon 1 di Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Fraksi PAN tentu membaca, melihat, dan memandang serta paparan yang tadi bisa diberikan oleh Pak Sestama. Kami melihat memang pada saat situasi geopolitik internasional yang sangat fluktuatif dan tentu ini kemudian sangat mengganggu investasi kita, sehingga dalam rangka anggaran ini kami sangat mendukung bagaimana kemudian Kementerian Investasi itu dengan situasi geopolitik internasional yang begitu kencang, tentu kami mendukung satu program-program yang strategis dan bisa menyesuaikan geopolitik tersebut, Pak. Karena isu-isu di luar ini memang sangat liar, banyak investor katanya mau menarik diri gitu ya. Tetapi kami berharap dengan dukungan program yang ada di Kementerian Investasi, kami berharap target yang disampaikan oleh Pak Sustama tadi bisa diwujudkan. Yang kedua, Pak Pimpinan, saya kira penting ini keterlibatan daerah, pemerintah daerah untuk bagaimana mendorong infrastruktur di wilayah ini bisa kemudian tercapai dengan baik, sehingga saya kira perlu kemudian di Kementerian Investasi ada juga program-program yang bisa melibatkan masyarakat di daerah supaya untuk memperkuat aspek investasi di daerah, terutama proyek-proyek strategis nasional dan proyek hilirisasi yang sudah dimandatkan oleh Pak Presiden kepada kita semua. Saya kira ini pimpinan penting, sehingga fraksi PAN sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kip dari PAN. Kemudian selanjutnya Pak D. Sartono dari Demokrat. Silakan. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, sahabat Komisi 12 yang kami hormati, Pak Sesmen Tama dengan seluruh jajarannya, Pak Deputi dengan seluruh jajarannya kami hormati. Pak Sesmen Tana, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memperoleh pagu indikatif tahun 2020 sebesar 625,1 miliar. 27 atau turun sekitar 19% ya dibandingkan APBN di tahun 2026. Dengan kondisi tersebut kami ingin mengetahui, pertama, bagaimana melakukan penyesuaian prioritas program agar target investasi dan hilirisasi nasional tetap tercapai
meskipun dengan alokasi anggaran yang lebih rendah. Nah, ini kan perlu pendalaman perihal hal ini. Juga kegiatan apa yang berpotensi mengalami penundaan atau pengurangan cakupan akibat keterbatasan anggaran tersebut. Yang ketiga, apakah telah melakukan pemetaan risiko terhadap target-target strategis yang berpotensi terdampak akibat penurunan anggaran di tahun 2027, khususnya terkait promosi, investasi, pengawalan hilirisasi, dan penguatan OSS. Yang terakhir, tentu fraksi Partai Demokrat ingin memperoleh penjelasan yang komprehensif apabila dalam pembahasan APBN 2027 tersedia ruang fiskal tambahan. Kira-kira program atau kegiatan apa yang menjadi prioritas untuk utama memperoleh tambahan anggaran, dan apa kira-kira indikator kinerja yang dapat ditunjukkan kementerian untuk meyakinkan bahwa tambahan anggaran tersebut akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, dan perbaikan iklim usaha nasional. Demikian